Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Rahman dengan NIM 1C121046 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah sebagai tugas ujian tengah semester pendek mata kuliah Geologi Batuan Karbonat dengan judul Fasies dan Lingkungan Pengendapan Batu Gamping Formasi Berai di Lapangan JK Cekungan Kutai Atas. Adapun jurnal yang akan saya review berjudul Fasies dan Lingkungan Pengendapan Batu Gamping Formasi Berai di Lapangan JK Cekungan Kutai Atas pada tahun 2022 dengan penulis Jasmine Mustika Sukmawati, Abdul Rokim, Febriawan Muhammad, dan Yusri Firwansyah serta Lukman. Jurnal Pajajaran Geosains, Jurnal Volume 6 nomor 3 Juni 2022. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Cekungan Kutai Atas merupakan wilayah yang menunjukkan potensi hidrokarbon dengan adanya rembesan minyak dan gas. Formasi berai bagian atas berperan sebagai reservoir batu gamping yang memiliki porositas dan permeabilitas heterogen. Untuk memahami potensi reservoir, diperlukan analisis fasies dan lingkungan pengendapan menggunakan data log sumur, core, dan sayatan tipis. Adapun tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui fasies dan lingkungan pengendapan batu gamping formasi berai bagian atas di cekungan Kutai Atas berdasarkan analisis litofasies dan elektrofasies guna mengetahui karakteristik dan kualitas reservoir. Pada geologi regional, pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa cekungan Kutai Atas terbentuk sejak Eosen Tengah hingga Pliocene hingga saat ini melalui proses tektonik ekstensional yang menghasilkan half graben. Pada Oligosen, terjadi transgresi laut yang mengendapkan karbonat dangkal pada formasi berai. Stratigrafi wilayah ini tersusun atas batuan dasar, formasi tanjung, formasi bongan, formasi berai, dan sedimen non-laut. Formasi berai mencatat endapan platform karbonat yang luas akibat transgresi regional di paparan Barito dan Cekungan Kutai. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada gambar, di mana pada gambar saat itu merupakan gambar sejarah tektonik regional Cekungan Kutai Atas. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa Cekungan Kutai Atas terbentuk selama Eosen Tengah hingga Eosen Akhir, hingga Pliocene hingga saat ini. Sejarah Cekungan Kutai Atas dimulai dari serangkaian half-graben yang terbentuk selama periode Eosen sebagai respon terhadap fase ekstensional regional. Half-graben ekstensional dengan cepat diisi dengan sedimen Sindrift, Eosen pertengahan hingga Eosen atas yang memiliki fasies yang sangat bervariasi, yaitu aluvial, fluvial, delta, dan laut. Pada periode Oligosen, di Cekungan Kutai Atas terjadi fase Seikt, menandai inisiasi dari sistem transgresif regional yang didominasi oleh karbonat laut dangkal, post-rift, dan deposisi sel laut dalam. Kemudian terjadi pengangkatan pegunungan tengah Kalimantan yang menimbulkan deposisi delta prograding yang tersebar luas selama Miosen. Penataan ulang lempeng mikro di Indonesia bagian timur selama periode Miosen hingga Pleistosen menghasilkan sistem kompresi yang dikembangkan di Cekungan Kutai Atas yang mengaktifkan kembali struktur yang ada. Sedangkan pada gambar 2 merupakan gambar teknostratigrafi Cekungan Kutai yang menjelaskan bahwa stratigrafi Cekungan Kutai Atas tersusun dari beberapa unit formasi, mulai dari yang tertua hingga yang termuda, yaitu batuan dasar atau biasa disebut dengan basement, formasi tanjung, formasi bongan, formasi berai, serta sedimen non-laut atau delta. Formasi berai merupakan batuan reservoir berupa batu gamping pada Cekungan Kutai Atas. Batu gamping formasi berai atas mencatat transgresi besar di Cekungan Kutai Atas dan daerah sekitarnya, yang mengakibatkan pengendapan platform karbonat yang luas di paparan Barito dan pada ketinggian basement yang terisolasi di Cekungan Kutai pada Oligosen akhir. Baik, selanjutnya metode penelitian yang ada pada jurnal. Penelitian ini menggunakan data log sumur, batuan inti atau core, sayatan tipis, mudlog, biostratigrafi, well final report. Langkah-langkah analisis terbagi atas 3
analisis. Yang pertama analisis litofasies, yang kedua penentuan asosiasi fasies, dan yang ketiga analisis elektrofasies. Analisis yang pertama yang dilakukan adalah analisis litofasies. Data yang digunakan merupakan data batuan inti atau core, sayatan tipis, dan biostratigrafi. Mudlog dan well final report sebagai data penunjang proses analisis data batuan inti atau core dan sayatan tipis dilakukan secara langsung pada sumur JK2 dan JK3. Parameter yang diperhatikan dalam observasi batuan inti atau core dan sayatan tipis terdiri dari jenis litologi, tekstur, dan biota dominan. Tahapan ini merupakan analisis kualitatif yang dilakukan sebagai parameter penentuan lingkungan pengendapan. Penamaan litofasies mengacu pada klasifikasi Dunham 1962 dan modifikasi Embry dan Clovan 1971 berdasarkan tekstur pengendapannya dan kelimpahan biotanya. Dalam penentuan fasies dilakukan analis berdasarkan sejumlah litofasies yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik litologi, tekstur, dan biota menjadi suatu asosiasi fasies. Setiap asosiasi dapat mencirikan suatu lingkungan pengendapan atau zona pembagian terumbu. Interpretasi lingkungan pengendapan dilakukan dengan menggunakan klasifikasi Omar per tahun 2004, pembagian zona terumbu dengan melihat karakteristik dari asosiasi fasies. Analisis berikutnya yang dilakukan adalah analisis elektrofasies. Data yang digunakan merupakan respon log berupa respon log gamma ray dan ditunjang oleh log neutron atau NPHI dan log densitas atau RHOB. Analisis ini dilakukan terhadap 7 sumur di daerah penelitian dengan sumur JK2 dan JK3 yang menjadi keywell, di mana hasil analisis pada kedua sumur tersebut berupa analisis pola log dan litofasies yang akan dikorelasikan ke sumur lainnya sehingga persebaran fasies dapat diketahui. Dalam analisis ini mengacu pada klasifikasi Kendall tahun 2003. Hasil analisis dan interpretasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan korelasi dari sumur-sumur kunci terhadap sumur lain. Korelasi ini dilakukan untuk menentukan persebaran fasies dan lingkungan pengendapan pada interval. Penelitian korelasi ini dilakukan dengan melihat karakteristik litofasies dan juga elektrofasies yang sama. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis litofasies. Analisis litofasies dilakukan pada sumur JK2 dan JK3. Sumur JK2 memiliki data batuan inti atau yang biasa disebut sebagai core pada interval kedalaman 2.860 hingga 2.907 meter dan kedalaman 2.956 hingga 2.968 meter. Berdasarkan analisis batuan inti atau core, sumur JK2 diperoleh 5 litofasies yaitu Paxton, Waxstone, Waxstone, Bonestone, Waxstone, dan 2 asosiasi fasies yaitu Waxstone to Paxton dan Waxstone to Bonestone. Menggunakan klasifikasi Dunham 1962 dan Embry dan Clovan 1971 dapat lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, sumur JK3. Sumur JK3 memiliki data batuan inti atau core pada interval kedalaman 2.864 hingga 2.890 meter dan kedalaman 2.891 hingga 2.939 meter, serta data sayatan tipis pada kedalaman 2.915 meter dan 2.887 meter. Berdasarkan analisis batuan inti atau core dan sayatan tipis, sumur JK3 memiliki 5 litofasies yaitu Waxstone, Paxton, 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 Bonestone, dan 2 asosiasi yaitu Paxton to Paxton dan Paxton to Bonestone yang menggunakan klasifikasi Dunham dan Embry dan Clovan. Dapat lihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu analisis elektrofasies. Analisis elektrofasies pada lapangan JK diwakilkan oleh keywell yaitu sumur JK2 dan JK3. Dengan melakukan korelasi ini, maka dapat diketahui penyebaran lateral dari elektrofasies tersebut. Pengamatan melalui pola log gamma ray menunjukkan karakteristik serta proses pertumbuhan dari batu gamping pada daerah penelitian. Proses pertumbuhan karbonat lapangan JK dapat diamati berdasarkan karbonat staking pattern dari bagian bawah atau yang paling tua hingga bagian atas atau yang paling muda pada tiap sumur di daerah penelitian. Data sumur tersebut dapat dilihat pada gambar di samping.
Baik, selanjutnya yaitu analisis fasies dan lingkungan pengendapan. Dapat lihat pada gambar menjelaskan bahwa fasies umumnya dikelompokkan ke dalam asosiasi fasies, di mana fasies-fasies tersebut berhubungan secara genetis sehingga memiliki arti lingkungan dari batuan itu sendiri. Dalam analisis fasies ini, klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi Lewis Pomar. Fasies batu gamping pada lapangan jika terdiri atas 3 asosiasi fasies, diantaranya Waxstone to Paxton. Fasies Waxstone to Paxton terdiri dari lithofasies Paxton, Waxstone, dan Paxton. Fasies ini dijumpai pada seluruh sumur penelitian yang tersebar pada daerah penelitian. Secara umum, fasies ini memiliki warna abu-abu gelap, mengandung sedikit dolomit dan sel. Terdapat Caroline alga, rhyolithes, koral berbentuk laminar, tabular, bercabang tipis, foram besar, milioids, dan moluska berdasarkan klasifikasi Lespomar 2004. Fasies ini diendapkan pada lingkungan Inner Back Reef Lagoon. Selanjutnya, Paxton to Bonestone. Fasies Paxton to Bonestone terdiri dari lithofasies Bonestone, Paxton, dan Paxton. Fasies ini dijumpai pada sumur jika 3 yang terletak pada utara daerah penelitian. Secara umum, fasies ini memiliki warna abu-abu. Terdapat koral berbentuk laminar, bercabang tipis, bercabang tebal, masif, Caroline, alga, dan foram besar. Berdasarkan klasifikasi Lewis Pomar, fasies ini diendapkan pada lingkungan reef. Selanjutnya yang ketiga yaitu Waxstone to Bonestone. Fasies Waxstone to Bonestone terdiri dari lithofasies Waxstone, Bonestone, dan Waxstone. Fasies ini dijumpai pada sumur jika 1, jika 2, jika 4, jika 6, dan jika 7 serta jika 8 yang terletak pada barat daya hingga timur laut daerah penelitian. Secara umum, fasies ini memiliki warna abu-abu gelap, mengandung banyak clay, terdapat foram besar, cukup berlimpah fragmen koral dalam bentuk laminar, tabular, bercabang tipis. Echinodermata, Caroline, alga, moluska, astropoda, dan milioids. Berdasarkan klasifikasi Lewis Pomar, fasies ini diendapkan pada lingkungan Outer Back Reef Lagoon. Persebaran fasies dapat diperoleh setelah melakukan korelasi pada semua sumur yang memiliki keamanan atau kesamaan fasies dari seluruh sumur penelitian. Korelasi fasies dilakukan dengan menggunakan data batuan inti atau core dan pola log sumur berupa log gamma ray serta ditunjang oleh log neutron (NPHI) dan log densitas atau RHOB untuk merekonstruksi penyebaran fasies secara vertikal dan lateral. Dari hasil korelasi yang telah dilakukan pada gambar ini, yang telah dilakukan pertama kali diendapkan atau yang paling tua adalah fasies Waxstone to Paxton berdasarkan klasifikasi Lewis Pomar. Fasies ini diendapkan pada lingkungan pengendapan Inner Big Reef Lagoon yang dicirikan dengan adanya fosil Foraminifera milioids. Fasies Waxstone to Paxton mendominasi lapangan jika pengendapan selanjutnya adalah fasies Paxton dan Bonestone yang ditemukan pada sumur jika 3. Selanjutnya yaitu pada sumur jika 3 berada pada utara daerah penelitian. Berdasarkan klasifikasi Lewis Pomar, fasies ini diendapkan pada lingkungan pengendapan reef yang dicirikan dengan adanya coral framework pada batu gamping Bonestone. Kemudian pengendapan terakhir pada lapangan jika adalah fasies Waxstone to Bonestone. Berdasarkan klasifikasi Lewis Pomar, fasies ini diendapkan di Outer Back Reef Lagoon yang tersebar pada barat daya hingga timur laut daerah penelitian. Fasies Waxstone to Bonestone ditemukan pada sumur jika 2, jika 4, jika 6, jika 1, jika 8, dan jika 7. Fasies ini dicirikan dengan ditemukannya skeletal Paxton dengan berbagai macam koral. Pertumbuhan batu gamping pada lapangan jika cenderung diendapkan pada energi yang stabil dari fasies pertama hingga akhir, atau batu gamping pada periode waktu ini berada pada fase keep up karbonat
Kondisi laju pertumbuhan batu gamping sama dengan laju kenaikan muka air laut relatif. Pada fase ini, batu gamping dapat tumbuh dengan baik seperti yang ditunjukkan pada gambar 11 yang akan ditampilkan berikutnya. Berikut merupakan gambar ilustrasi lingkungan pengendapan lapangan jika. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan data batuan inti atau core dan sayatan tipis pada sumur kunci jika 2 dan jika 3, diperoleh 9 litofasies yang dikelompokkan menjadi 3 asosiasi fasies, yaitu Waxstone to Pegstone, Pegstone to Bonestone, dan Waxstone to Bonestone. Dari keseluruhan fasies yang memiliki porositas paling baik adalah fasies Pegstone to Bonestone, yang diendapkan di lingkungan reef memiliki porositas sebesar kurang lebih 10% dari massa batuan. Selanjutnya, berdasarkan data log sumur pada sumur kunci jika 2 dan jika 3, yang dikorelasikan dengan sumur lainnya, diperoleh elektrofasies pada lapangan jika yaitu silindrikal berdasarkan Kendall 2003, pola silindrikal yang diinterpretasikan terjadi penumpukan keep up karbonat. Selanjutnya, fase yang terjadi pada periode waktu ini adalah fase agradasi, yaitu kondisi laju pertumbuhan batu gamping sama dengan laju kenaikan muka air laut relatif. Pada fase ini, batu gamping tumbuh dengan baik. Selanjutnya, asosiasi fasies yang telah diperoleh menunjukkan 3 lingkungan pengendapan yang berbeda, yaitu fasies Waxstone to Pegstone diendapkan di lingkungan Inner Big Reef Lagoon, fasies Pegstone to Bonestone diendapkan di lingkungan reef, dan fasies Waxstone to Bonestone diendapkan di lingkungan Outer Big Reef Lagoon berdasarkan POMAR 2004. Mungkin itu saja yang dapat saya review, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.